Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dalam hidup ini ada sebuah aksioma bahwa setiap orang yang hidup di muka bumi pasti memiliki kelebihan serta kekurangan. Tidak perlu ditahu apakah dia berdoa atau tidak berdoa, apakah dia mengandalkan Tuhan atau tidak mengandalkan Tuhan, sudah bertobat atau belum bertobat, pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Itu bukan berarti kalau orang rajin berdoa dan mengandalkan Tuhan, sudah bertobat sungguh-sungguh, berarti nggak punya kekurangan. Itu juga bukan berarti kalau orang yang belum bertobat, belum mengandalkan Tuhan, lalu nggak punya kelebihan dalam hidupnya. Karena pada dasarnya ketika Tuhan menciptakan manusia adil, setiap manusia punya kelebihan, setiap manusia punya kekurangan. Nah, kelebihan itu ada yang pertama untuk kita dapat bersyukur. Kalau saya tanya sama saya, kenapa begitu pendeta? Kenapa enggak Tuhan jelas aja gitu, kasih kelebihan dan tidak ada kekurangan. Dan kalau orang itu salah, kasih kekurangan dan tidak ada kelebihan. Keliru. Karena apa? Karena kelebihan ada, Tuhan izinkan agar kita dapat bersyukur dalam segala hal. Supaya kita mengingat Tuhan, supaya kita tahu ya, kalau bukan karena Tuhan tidak akan saya ada sebagaimana saya ada. Nah, tetapi kekurangan ada agar kita dapat belajar mengandalkan Tuhan. Jadi kelebihan kita baik sehingga kita tahu bersyukur, jangan sombong. Tapi sebaliknya bahwa kekurangan ada supaya kita menyadari saya dengan kekuatan saya tidak akan mampu. Tapi saya ketika mengandalkan Tuhan, saya akan melihat perkara-perkara besar. Jadi setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ada agar dapat bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Dan kekurangannya ada agar kita selalu belajar mengandalkan Tuhan. Yang kedua saya pelajari, kelebihan itu ada agar kita dapat membantu orang lain. Jadi Alkitab berkata kelebihanmu untuk menutupi kekurangan orang lain. Jadi Tuhan memberikan kepada kita kelebihan agar kita membantu orang, kita menguatkan orang, kita memperhatikan orang, kita mengasihi orang, ya kan? Sementara kekurangan ada agar apa? Agar kita belajar menghargai orang, kita belajar sadar bahwa saya perlu orang lain, saya sadar bahwa saya membutuhkan orang lain. Dan kalau kita mulai menghargai orang lain dan menyadari kita membutuhkan orang lain, maka apa yang terjadi? Kita bisa saling menopang, saling menguatkan, dan terjadilah keindahan kehidupan ini. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari, kelebihan ada agar kita berbagi. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup ini jangan egois. Tuhan memberkati kita supaya kita dapat menjadi berkat. Jadi Tuhan mau kita berbagi. Apa yang kita terima, kita bagi. Sehingga akhirnya orang boleh mendoakan kita. Orang juga boleh memberkati kita. Karena kita saling menopang, saling membangun, saling berbagi. Tetapi kekurangan ada agar kita dapat belajar. Jadi kita berbagi, tapi sekaligus kita belajar. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini letak keindahan hidup. Ketika setiap orang menyadari ada kelebihan, tapi juga ada kelemahan. Suami menyadari istri saya ada kelebihan tapi juga ada kekurangannya. Saya sebagai suami ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi ketika kita saling menopang satu sama lainnya, maka disitulah terjadinya harmoni hidup yang indah. Dan yang keempat saya pelajari, kelebihan ada agar kita tidak minder dalam hidup ini. Tetapi sebaliknya kekurangan ada agar kita tidak sombong. Tapi kita dapat berkata seperti Paulus, aku ada sebagaimana aku ada, semata-matanya karena anugerah Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang kelebihan dan kekurangan. Karena pada dasarnya setiap orang yang hidup di muka bumi pasti
punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Biarlah kita masing-masing saling menopang, saling mengerti, saling memahami, sehingga terjadi kehidupan yang penuh damai sejahtera. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan, kita mau belajar sama-sama dari Hakim-Hakim pasal 11. Hakim-Hakim pasal 11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Hakim-Hakim pasal 11, ayat pertama sampai 11, demikian firman Tuhan di bawah judul Yefta dan Gilead. Hakim-Hakim pasal 11, ayat 1 sampai 11, dikatakan demikian. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ini kelebihannya. Dia seorang pahlawan yang gagah perkasa, tapi ia anak seorang perempuan sundal. Ini adalah kekurangannya. Setiap orang, kalau sudah perhatikan, pasti ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Nah, ketika kita menyadari kelebihan kekurangan ini, disitulah terjadi keseimbangan. Dikatakan juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Jadi lihat, akhirnya Yefta, pahlawan yang gagah perkasa ini diusir. Ayat 3, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Jadi saudara perhatikan, kalau orang gak bisa ngerti kelebihan dan kekurangan, maka apa yang terjadi? Dia akan kecewa, putus asa. Kenapa? Karena dia cuma pusing dan menangisi segala kekurangannya. Ayat 4, beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya ada orang yang menyadari dan memperhatikan kelebihan yang ada pada Yefta ini. Jadi seorang berhasil bukan karena kelebihan-kelebihan yang hebat dan tidak ada kekurangan, bukan. Seorang berhasil karena dia berani menghadapi kekurangannya sambil menyadari kelebihan-kelebihan yang ada pada dia. Jadi orang gagal bukan karena kekurangan, tapi karena tidak menyadari kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Ayat 6, kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkan sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa belajar, orang perlu menyadari kelebihan dan kekurangannya. Dan biarlah di tengah kekurangan dan kelebihan kita, yang pertama, kita makin bersandar dan bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, Yefta lari dan pergi ke tanah Tob. Apa yang terjadi? Perampok-perampok berkumpul bersama dengan dia. Akhirnya apa yang terjadi? Seorang pahlawan yang gagah perkasa pergi merampok. Kenapa? Karena tidak bersandar dan tidak bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kelemahan bukanlah saat untuk kita bersungut, kelemahan bukan saat untuk kita berontak, tapi kelemahan harus kita hadapi dengan benar, sambil kita belajar menghargai orang lain, sambil kita belajar untuk tidak sombong, sambil kita belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Jadi saya ulangi sekali lagi, biarlah di tengah kelebihan dan kekurangan kita makin bersandar dan bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita makin bersemangat dalam berbuat sesuatu bagi orang lain. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kadangkala kita cuma punya semangat untuk mencari untung buat diri kita sendiri. Kadangkala kita punya semangat hanya untuk memperkaya diri kita sendiri. Itu saya sebut kejahatan, saudara. Kita harus punya semangat bukan hanya untuk diri kita, tapi agar kita dapat berbuat sesuatu bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu kita punya semangat untuk berbuat sesuatu bagi orang lain, disitulah kita melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dan yang
ketiga, biarlah di tengah kelebihan dan kekurangan kita makin hati-hati dalam melangkah. Saudara boleh sehebat apapun, tapi saudara masih punya kekurangan. Karena itu hati-hati dalam melangkah. Makanya Tuhan ingatkan kepada Yosua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala hukum yang kuberikan kepadamu. Berarti hari ini saya mau ingatkan buat setiap saudara, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya di Taman Getsemani, berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Itu artinya Yesus sedang mengingatkan kita untuk kita harus hati-hati dalam melangkah. Banyak orang jatuh bukan karena setan terlalu kuat, tapi karena tidak hati-hati. Banyak orang akhirnya tinggalkan pelayanan bukan karena serangannya bertubi-tubi, tapi karena tidak hati-hati. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari kita harus makin bersandar, bersyukur kepada Tuhan. Kita harus makin bersemangat dalam berbuat sesuatu bagi orang lain. Kita harus makin hati-hati dalam melangkah. Dan yang keempat, kita harus makin disadarkan untuk melekat pada firman Tuhan saja. Karena orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berarti makin kita melekat pada firman Tuhan, kita makin melihat campur tangan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Ingat, kelebihan dan kekurangan jangan menjadi hambatan buat kita, jangan menjadi sumber kekecewaan buat kita, tetapi kelebihan dan kekurangan di antara kita masing-masing membuat kita bisa saling bergandengan tangan, membuat kita bisa mengerti orang lain, membuat kita dapat bersyukur kepada Tuhan, dan dapat membuat kita tetap bersemangat dalam segala tingkah langkah kita, karena kita tahu firman Tuhan tetap kekuatan buat kita dalam segala perkara. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan setiap orang yang mau didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh terjadi, bahkan di tengah kelebihan dan kekurangan mereka, biar mereka makin kuat, makin setia, makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.